Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat Mitra JC, khususnya yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat. Jikalau tanpa iman, maka amat sulit bagi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodalkan kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada malaikat dan rukun iman yang 6, maka itu adalah modal bagi kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang mukmin, hendaklah kita bersama-sama untuk bisa merealisasikan arti dari sebuah keimanan, mitra. Tidak hanya sekedar di dalam lisan, namun juga di dalam perbuatan dan tingkah laku kita menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah, juga beriman dengan Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu dari hadis, sunnah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu hadis qauliyah, fi'liyah maupun takrir. Kemudian juga beriman akan adanya malaikat, hari akhir, kemudian juga beriman kepada kitab, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Maka Mitra JC, yang paling sulit bagi kita adalah mengimani qada dan qadar. Memang pembahasan ini adalah pembahasan di dalam kajian-kajian ilmu tauhid. Namun amat sangat berat untuk bisa kita melaksanakan atau membuktikan bahwasanya kita ini beriman kepada qada dan qadar. Karena banyak di antara kita, bahkan Bang J pribadi, masih sulit untuk bisa menerima ketentuan yang telah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Jadi oleh karena itu, guru saya pernah menjelaskan atau menerangkan bahwasanya kenapa qada dan qadar ini ditaruh di urutan yang paling terakhir. Karena ini adalah perkara yang amat sangat sulit. Begitupun perkara rukun Islam, yaitu masalah haji, ditaruh yang di terakhir, karena belum tentu semua orang bisa berangkat haji. Bagi mereka, orang-orang yang mempunyai ekonomi dan mapan mungkin bisa berangkat, namun hampir lebih banyak atau dominan orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan haji. Belum lagi ditambah kalimat dil mustati, misal di beberapa kitab-kitab kecil seperti Mabadiul Fiqhiyah, itu hijul baiti dil mustati, bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang bisa. Jadi jikalau tidak mampu untuk berangkat haji, baik itu secara fisik, secara materi, maka tidaklah dia diwajibkan untuk berangkat haji, Mitra JC. Nah, itulah seputar tentang bagaimana kita beriman kepada Allah dan rukun-rukunnya. Namun pembahasan tersebut biasa lebih menjurus kepada kajian-kajian tauhid. Dan kita bersyukur kepada Allah karena diberikan oleh Allah nikmat sehat. Karena jikalau kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita tidak akan mampu untuk beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Walaupun kita memiliki uang yang banyak, namun tidak diberikan sehat, bagaimana kita bisa menikmati uang tersebut? Kemudian
kita yang mungkin diberikan ujian ekonomi yang amat sangat sulit, ketika kita sakit maka kita tidak bisa untuk mencari nafkah. Kemudian juga kita tidak bisa beribadah, banyak hal. Maka oleh karena itu guru saya sering sekali berpesan, jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Tidak banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jikalau nikmat sebelah mata ini ditimbang, maka ini bisa mengalahkan amal perbuatan seorang hamba itu sendiri. Jadi oleh karena itu hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun memang perbuatan syukur ini berbagai macam bentuk. Ada yang melalui lisan, ada yang melalui perbuatan, kemudian juga ada yang melalui hati dia bersyukur. Paling sempurna adalah dengan menjalankan yang ketiga-tiganya. Lisannya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, kemudian jasadiahnya juga bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apalagi kalau ditambah dengan sunnah-sunnahnya, kemudian juga hatinya juga bersyukur kepada Allah. Dia meyakini betul bahwasanya tidak ada yang patut disyukuri melainkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di hari Kamis sore ini adalah program QLM, Quality Life Management, yang dibawakan oleh Bapak Sambadar. Namun sekali lagi beliau berhalangan hadir. Jadi beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mitra JC karena tidak bisa mengisi ruang dengar Mitra JC walaupun melalui live streaming. Beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu Bang J adalah sebagai badal di sini, sebagai pengganti sementara. Namun seperti biasa, seperti tadi malam, materi yang Bang J bawakan adalah tidak jauh dan pasti masih seputar dalam kitab yang biasa Bang J bawakan. Jadi Bang J tidak akan membawakan materi QLM karena Bang J tidak mumpuni untuk membawa materi tersebut, dan Bang J bukanlah motivator, tetapi orang yang harus diberikan motivasi sebenarnya. Ya. Nah, Mitra JC, jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah bahwa segala sesuatu itu mempunyai kelebihan, bahwa segala sesuatu memiliki keutamaan. Oleh karena segala sesuatu itu memiliki keutamaan atau kelebihan, maka hendaklah kita tidak menghina orang-orang yang mungkin di bawah kita, entah dari sisi akademisi, dari sisi ekonomi, dari sisi harta, banyak. Oleh karena itu kita harus memandang orang lain di sekeliling kita pun mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Nah ini butuh latihan khusus. Jadi nanti seiring dengan latihan tersebut akan muncul sifat tawadhu, selalu merendahkan diri di hadapan orang lain. Jadi melihat orang lain, ini adalah makhluk Allah yang terbaik, gitu. Ini adalah makhluk Allah yang baik, gitu. Kita adalah penuh dengan kekurangan. Jadi memandang semua orang lain yang ada di sekelilingnya lebih baik dibanding dirinya. Oleh karena itu nanti akan timbul sifat tawadhu, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makalah selanjutnya yaitu Mitra JC yang penulis di sini menerangkan, yaitu si pengarang mengatakan aslih nafsaka, aslaha yuslihu aslih nafsaka, perbaikilah dirimu, perbaikilah jiwamu, nafsun jiwa bisa, atau diri sendiri. Perbaikilah dirimu, yasluh lakan nasu, maka orang lain pun akan baik kepadamu. Jadi pesan di sini adalah bagaimana sebelum kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaklah kita memperbaiki diri kita sendiri.
Jadi jangan sampai kita marah, kesal jikalau ada orang yang memperlakukan kita misal tidak senonoh gitu, atau kasar kepada kita. Mungkin diri kita belum baik. Bahkan saat ini mungkin ramai video-video prank gitu, kemudian juga video-video yang membandingkan antara orang yang menggunakan hijab itu tertutup misal tubuhnya seorang wanita, kemudian juga ada lagi seorang wanita yang tidak menggunakan hijab dengan pakaian yang serba terbuka. Ini mendapatkan perlakuan yang tidak sama, mitra. Bagi orang-orang yang bagi wanita yang menutup dirinya, menjaga auratnya gitu. Ini ketika dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pria-pria, ini tidak mendapatkan perhatian khusus. Bahkan dia tidak mendapatkan godaan gitu. Atau misal ada lelaki yang iseng, ini tidak. Bahkan ada beberapa orang yang melihat dengan pandangan yang takzim, memuliakan, karena ini pasti wanita baik. Namun berbeda dengan satu lagi ketika ada wanita yang memakai pakaian yang serba terbuka auratnya, maka hampir rata-rata pandangannya tertuju kepadanya. Dan akhirnya pikiran-pikiran jahat muncul. Ada beberapa pria yang mencolek, ada beberapa pria yang menggoda melalui lisannya dengan kata-kata yang tidak pantas gitu. Nah ini tadi sekali lagi, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri kamu, maka orang akan baik kepadamu. Dalam kita bersikap, bergaul pun seperti itu, mitra. Jadi jangan paksa orang lain untuk baik kepada kita. Ini adalah sebuah rumus. Maka banyak di antara kita yang kadang berpikiran timpang gitu, tidak sesuai gitu. Dia ingin orang lain baik kepada dirinya gitu. Namun sudah seberapa banyak kebaikan yang dilakukan kepada orang lain, dia tidak menimbang hal itu. Kemudian dia belum bisa memperbaiki dirinya. Orang berkata kotor kepada dirinya, mungkin pun dirinya sering berkata kotor kepada orang lain. Jikalau misal di dalam agama Hindu disebut hukum karma, maka di dalam agama Islam disebut sunnatullah. Maka sebelum melakukan hal, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan diri kita, maka hendaklah kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mencari seorang pasangan gitu. Jikalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang soleha atau soleh, maka hendaklah kita luangkan waktu untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Dan pun akan berbeda. Banyak sekali film-film yang mungkin kita lihat gitu. Walaupun memang di dunia nyata pun terjadi gitu. Jikalau orang yang sering berkumpul di tempat-tempat maksiat, kemudian berusaha mencari jodoh, maka tidak jauh gitu. Maka akan mendapatkan jodoh ya orang-orang yang sama-sama bermaksiat. Namun jikalau dia berkumpul dengan orang-orang soleh gitu, bersama majelis-majelis taklim, majelis zikir, jikalau memang di situ ada jamaah dari seorang wanita, maka pun akan mendapatkan wanita yang soleha. Tidak sedikit. Maka perbaiki diri kita, kemudian ubah lingkungan kita, dengan siapa kita berkumpul, kemudian apa yang kita lakukan. Jikalau memang sudah sesuai dengan syariat Allah, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sesuai atas apa yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu, mitra JC, kita tidak bisa memandang remeh untuk terus memperbaiki diri kita. Baik itu dari ucapan, dari tingkah laku, kemudian juga dari kebiasaan. Itu yang harus kita perbaiki, mitra. Insya Allah kelak jikalau kita memperbaiki diri kita ini, terus kita memperbaiki kualitas di dalam diri kita, maka insya Allah orang pun akan baik kepada kita, dan bahkan kita akan mendapatkan orang baik seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu, mitra ya.
Asli nafsaka yasluh lakan nas. Kemudian makalah selanjutnya menjelaskan tentang agar tidak gegabah, yaitu fakir, ini fil amar, perintah, al-amru lil wujub kalau di dalam ilmu usul fiqh. Jadi berfikirlah qabla an ta'zima, sebelum engkau berazam. Azam itu sebuah keinginan gitu, atau cita-cita lah, cita-cita azam. Berbeda azam, berbeda niat gitu. Niat muqtarinan bil fi'li, seperti yang dijelaskan di beberapa kitab fikih. Niat itu muqtarinan bil fi'li. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu yang beriringan dengan perbuatannya. Gitu. Jadi jikalau hanya niat saja, hanya ada keinginan, ini disebut azam. Jadi tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Misal, Bang Ji duduk di sini, kemudian ada terbesit di hati, ntar pengen sholat sunnah lah, ntar pengen zikir lah, ntar pengen ngaji lah. Ini belum nih. Namun ketika sudah ada Qur'annya, kemudian dia sudah siap untuk membaca Quran, kemudian dia memasang, ya Allah, saya niat membaca Quran, atau saya niat belajar membaca Quran karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian dia membaca. Nah, ini disebut niat. Jadi perbedaan azam dengan niat itu berbeda. Ya, azam ini hanya sekedar cita-cita. Gitu. Kalau niat ini berbarengan, ada sebuah keinginan dan juga perbuatannya itu beriringan. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Jadi si pengarang mengatakan fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah sebelum engkau bertindak atau sebelum engkau merencanakan segala sesuatu. Jadi kita dituntut untuk selalu tenang sebelum mengambil tindakan-tindakan yang ingin kita lakukan. Maka berapa banyak orang-orang yang gagal karena terlalu gegabah. Bahkan di dalam dunia mata-mata mungkin ya, spy, militer, ini dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas, mengatur strategi agar bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Begitupun dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir sebelum kita melakukan segala sesuatu. Namun yang paling sulit bagi seseorang adalah menstabilisasikan dirinya berpikir, yaitu di dalam kondisi marah. Ini susah. Biasanya kalau marah tuh langsung spontan gitu kan. Ini langsung spontan. Dicolek, kenapa nih? Marah langsung. Dicolek, senggol. Ya, awas ya, langsung marah itu. Dia tidak berpikir bosnya dampaknya cukup besar gitu. Kalau orang tadi memang benar-benar jiwa-jiwa jawara juga gitu, jiwa-jiwa orang-orang yang tidak bisa direndahkan, udah itu bisa datang satu kampung misal. Ini bahaya kan. Kemudian dari ucapan, ini sering sekali di sosial media. Ini berbahaya mitra. Jadi kita berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Bang Ji mungkin sebelumnya pernah bercerita bahwa sempat menutup Facebook gitu. Dari tahun berapa? Bang Ji lupa. Cukup lama. Gitu. Karena tadi dampak bahaya yang disebabkan lebih banyak gitu dibanding keuntungan yang didapat. Yang pertama, ya terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia karena sibuk berselancar di dunia maya. Kemudian juga ada beberapa mungkin konten-konten yang tidak sesuai. Kemudian akhirnya bisa menimbulkan amarah di dalam diri kita gitu. Ada artikel mungkin bacaan-bacaan yang membuat kita jengkel gitu. Banyak hal. Nah, sesuatu yang kita tulis di dalam sosial media misal, ini pun harus dipikirkan. Pertama, apakah memberikan dampak yang positif? Jikalau tidak, maka tidak usah dilakukan. Jadi jangan sampai apa yang kita tulis ini, apa yang kita share ini tidak memberikan manfaat. Ini sekarang orang ramai gitu, ingin menjadi viral bahasanya. Pengen jadi terkenal, melakukan hal-hal nyeleneh,
Ada anak kecil misal memakai apa namanya itu, susu kental manis ya, susu kental manis dijadikan minyak rambut gitu. Ini untuk apa gitu? Ini bahkan akan memberikan dampak negatif bagi anak-anak yang lain. Kemudian apa namanya, mengeluarkan kata-kata kotor di sosial media. Seakan-akan kata-kata kotor ini adalah hal yang lumrah gitu. Maka amat sangat miris gitu ketika kita orang-orang timur yang akhirnya sudah tergerus dengan budaya-budaya barat, mitra. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga budaya kita. Bahkan ada sebuah negara yang mungkin bagi sendiri pribadi salut gitu, respect, yaitu negara Jepang yang bisa menjaga bagaimana kebudayaan tersebut harus tetap dijaga utuh gitu, dari segi berpakaian gitu, dari segi hukum. Jadi jangan sampai kita tergerus oleh budaya-budaya barat, karena kita adalah orang-orang timur gitu, yang lebih mengedepankan sopan santun, akhlak, berbeda dengan mereka orang-orang yang apa namanya, orang-orang barat yang memiliki budaya-budaya serba bebas gitu, kebebasan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Nah, kembali lagi bahwasanya pandai-pandailah dalam menggunakan sosial media. Berpikirlah sebelum kita melakukan banyak hal. Mau memvideokan sesuatu misal, kemudian men-share sesuatu, videonya apa, kemudian di situ judulnya ditulisnya apa. Kemudian curhatan-curhatan pribadi gitu. Ini bahaya, mitra. Saya saat ini, gimana ya? Saya saat ini sedang galau, gitu. Saya sedang sedih. Saya ditinggalkan oleh seorang pria. Ini sebenarnya bukan curhatan, ini bahasanya terlalu vulgar kali ya. Ini tidak pandai untuk bercurhat sebenarnya. Gimana contoh curhat yang ada di sosial media? Misal, wah, dasar lelaki, kau tinggalkan diriku gitu. Kau ninggalin aku gitu. Kemudian pergi dengan wanita lain. Udah berapa banyak pengorbanan yang aku udah lakuin buat kamu gitu. Wow, banyak hal. Nggak taunya dibaca oleh followersnya mungkin kan. Wah, kesempatan itu, momen. Nah, dalam kesendirian, dia masuk, bisa, apalagi bisa bukan mengayomi, memberikan sandaran gitu, memberikan ketenangan ya. Kemudian nggak taunya followersnya ini adalah orang-orang yang yang biasa melakukan tindak-tindakan kriminal gitu. Udah akhirnya kena. Banyak, bukan 1-2 mitra JC. Banyak korban-korban yang mereka berasal dari sosial media karena curhatan, karena status. Kadang ada positif dan juga ada negatifnya, bahkan lebih dominan negatifnya kalau Bang J pribadi gitu. Jikalau itu yang di-share tentang masalah ilmu kah atau pesan, dan itu mencangkup tentang hal umum, ini tidak apa-apa. Karena tadi banyak orang yang tidak pandai dalam menggunakan sosial media. Mereka tidak pandai menggunakan sebuah aplikasi. Saat ini mungkin sedang ramai TikTok. Ini faidahnya apa? Bang Ji nggak tahu gitu. Ini apakah bisa memberikan faidah atau keuntungan dalam penggunaan TikTok pun Bang Ji tidak mengerti gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang mereka pengen terkenal di sosial media, yang menggunakan mungkin. Kemudian mungkin sedang galau gitu. Kenapa harus lari ke sana gitu? Inilah lemahnya kita, karena kita tidak berpegang kepada syariat Islam. Padahal Islam sudah menawarkan berbagai macam solusi. Dan bahkan dengan solusi-solusi yang ada, dengan berbagai macam aplikasi, ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita. Namun memang harus kembali kepada syariat Islam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama salafus saleh, dengan berzikir kepada Allah,
kemudian membaca ayat Al-Quran mungkin, kemudian dengan duduk di majelis zikir dan majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini memberikan ketenangan batin mitra JC. Namun jikalau sekarang mencari ketenangan di sosial media, mencari perhatian orang banyak melalui sosial media, ini tidak bagus juga mitra JC. Ini bahkan memberikan dampak yang negatif. Kelak jikalau suatu saat dia menjadi orang yang terkenal gitu, kemudian ada curhatan-curhatannya yang memang itu adalah aib bagi dirinya, suatu saat akan bisa dipublish. Inilah mengerikannya sosial media gitu. Ucapan semuanya terekam. Bang ini sebenarnya agak-agak ngeri gitu. Agak-agak ngeri gitu. Sudah misalnya model-model kajian sekarang tuh harus live gitu, streaming atau melalui video biar bisa ditonton. Kelak jikalau ada suatu kesalahan yang diucapkan, ini dampaknya cukup panjang gitu untuk diri pribadi. Kalau ada salah, oh ini ntar begini, oh panjang. Seperti salah satu artis ya mungkin. Seseorang tahu Lu Cinta Luna misal. Ya, karena sebelumnya ada videonya gitu. Bahwasanya dia adalah seorang dia bukan khunsa ya. Kalau khunsa ini memang asli mempunyai 2 kelamin gitu. Namun ini adalah banci kaleng misal, ya, yang asli memang pria gitu. Jadi ketika dia berusaha untuk mempublish dirinya bahwasanya dirinya adalah seorang wanita, tetap orang-orang tidak akan percaya karena memang sudah ada bukti bahwasanya dia adalah seorang pria yang kewanita-wanitaan lah. Pria yang kewanita-wanitaan. Susah. Jadi bukti-bukti inilah yang akhirnya memberikan kesulitan bagi dia untuk bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Dan akhirnya kita lihat bagaimana dampaknya gitu. Selamanya pun akan tidak dipercaya. Jadi tadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikirlah terlebih dahulu. Fakir qabla an ta'zima. Jikalau kita sudah memikirkannya dengan matang, kita sudah memikirkannya dengan baik, kita sudah memikirkannya dengan semaksimal mungkin, dan kita lihat bagaimana dampak buruknya ini lebih minim dibanding keuntungannya, mari kita lakukan. Karena segala sesuatu pasti ada resiko. Segala sesuatunya pasti akan ada dampak, baik itu positif maupun negatif. Baik itu dampak positif pasti memiliki dampak negatif walaupun kecil atau minim. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala keputusan yang kita ambil pasti memiliki resiko. Jadi guru saya pernah mengajarkan bahwasanya jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Karena segala keputusan pasti akan ada resikonya. Namun ambillah resiko yang paling terkecil di dalam hidup. Contoh saja, ketika kita misal mengambil kreditan mobil, resikonya adalah dalam tiap bulan kita harus mampu untuk menutup pembayaran kredit tersebut atau tunggakannya. Maka kesimpulannya adalah kita harus bekerja lebih gitu. Harus menggunakan tenaga kita untuk bekerja lebih atau mencari tambahan. Jikalau misal dalam sebulan dia harus membayar tunggakan sebesar 2 juta, sedangkan gajinya hanya 3 juta, yang mana 3 juta tersebut biasanya hanya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, bayar listrik, kemudian membayar kontrakan, kemudian untuk anak sekolah mungkin. Nah, pasti ada resikonya. Resikonya adalah dia harus bekerja lebih, harus mencari kerjaan-kerjaan tambahan. Dan ini bisa membuat dia sakit. Jikalau dia sakit, gitu, maka kerjaan yang wajib pasti akan terbengkalai, pekerjaan tambahan pasti tidak akan dilakukan sama sekali. Yang ditakutkan jikalau telat, kemudian ditarik oleh dealer, gitu misal, tunggakannya tidak sesuai, maka mobil diambil, ya maka yang saat ini ditunggak, uangnya ya sia-sia. Gitu. Kemudian belum lagi dia harus membayar pajak tiap tahunnya. Kemudian lagi dia harus siap dengan segala kondisi jikalau mobil yang diambil rusak atau terjadi kecelakaan. Kemudian setiap harinya dia harus minimal
memiliki uang di kantong itu sebesar 100.000 hanya untuk uang bensin, misalnya itu paling sedikit 100.000. Namun dampak positifnya jadi bisa mengajak keluarga jalan-jalan gitu. Ya jalan-jalan gitu dengan lebih efisien gitu. Tanpa harus mengeluarkan ongkos lebih menurutnya gitu. Namun kalau menurut Bang Ji sebenarnya ongkosnya sudah lebih gitu. Terus bayar tol misal, kemudian macet di jalan gitu. Yang biasanya tadi naik angkutan atau mungkin naik motor berempat. Dan kalaupun dia tidak mengambil mobil juga, ini ada resiko dan pasti ada resiko, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Cuman dampak negatifnya lebih kecil gitu dibanding dampak positifnya. Dampak positifnya hidupnya pasti akan lebih tenang gitu. Dia tidak harus bekerja ngoyo gitu, bekerja dipaksa gitu. Karena harus melunasi suatu hal gitu. Dia akan menjalani kerjaan yang biasanya itu dengan tenang gitu. Tidak ada beban gitu. Dan dia tidak harus mengeluarkan uang lebih karena yang ditakutkan nanti jika keluarga sakit kemudian misalnya dia sudah mencari uang lebih, nggak taunya uangnya dipakai untuk semua untuk bayar rumah sakit, nah bagaimana tunggakan mobilnya gitu. Namun dampak negatifnya mungkin hanya sekedar tidak bisa jalan-jalan bersama saja gitu, atau tidak mampu untuk menjangkau tempat-tempat atau jarak-jarak yang jauh. Namun selalu ada solusi. Nah, maka lebih baik ya nyewa aja gitu, nyewa mobil lah kalau mau pergi jauh-jauh. Misal sehari 300.000 gitu. Nah, mengeluarkan 300.000 masih lebih lebih efisien gitu, masih bisa kepegang lah kalau 300.000. Kalau kita punya mobilnya, belum merawatnya, belum bayar bensinnya, belum bayar tolnya, pajaknya, kemudian kerusakan-kerusakan yang ada di mobil itu, kemudian pajak tahunannya gitu. Udah nyewa aja gitu. Kalau cuma hanya sekedar jarak gitu. Nah, ini tadi segala sesuatu pasti ada resiko yang kita ambil. Maka pikirkan dengan matang, konsultasikan dengan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman di dalam menyikapi kehidupan di dunia ini, ya khususnya kepada para ulama salafus saleh. Kita bertanya kepada para ulama, bagaimana misalnya kita mengambil ini apa segala macam. Bahkan dulu para santri-santri di zaman terdahulu, para murid-murid di hadapan gurunya, bahkan orang-orang yang benar-benar berhati-hati, jikalau sendalnya hilang, itu pun ditanya kepada gurunya gitu. Karena saking taatnya gitu. Wahai Syekh, apakah aku harus membeli sendal lagi? Kalau Syekh bilang tidak, ya tidak. Jikalau bilang harus membeli lagi, ya dia membeli. Karena ada beberapa orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara bukan atas dasar hawa nafsunya. Ya Syekh, apakah saya harus menikah? Maka kalau saya bilang, belum waktunya engkau menikah, kamu harus terus belajar, menuntut ilmu, terus berdakwah misal. Ya udah, dilakukan sesuai dengan perintah syekhnya. Dan dia biasanya sukses gitu. Dengan mentaati perintah gurunya. Dan juga perintah orang tuanya. Namun berbeda metode-metode sekarang, tidak sama dengan metode para salafus saleh terdahulu. Yang mana menjadikan guru tersebut sebuah acuan itu untuk bertanya untuk perkara dunia, bukan hanya sekedar akhirat tetapi dunia juga. Nah, itulah Mitra JSC sekelumit pembahasan kita di sore hari ini, yaitu yang terakhir, yaitu tentang fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah sebelum engkau melakukan sesuatu, sebelum engkau merencanakan. Semoga kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah untuk selalu beristiqomah di dalam kebaikan, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri kita, kualitas kita, sehingga orang-orang lain pun akan berbuat baik seperti apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kemudian kita berharap agar diberikan kekuatan untuk bisa lebih mengedepankan akal kita di saat kondisi-kondisi terpuruk terjadi di dalam diri kita, di saat emosi atau marah atau mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Semoga Allah bisa memberikan kekuatan. Nah, Mitra JSC, semoga
yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bang Jai pribadi. Dan jikalau ada kebaikan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jikalau ada banyak kesalahan dari ucapan atau keterangan dan penjelasan, maka Bang Jai hanyalah seorang hamba biasa yang dhaif, lemah, ya, yang serba banyak kekurangan dalam berpikir, kekurangan ilmu, kekurangan pandangan, misal tidak mampu melihat jarak jauh, kekurangan tenaga, banyak hal. Ya, ini adalah bagaimana hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bang Jai mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita sama-sama belajar. Jadi biar tidak saling menggurui, kita sama-sama belajar bersama. Jikalau memang ada yang menurut pendapat mitra ada yang lebih baik, maka ambil gitu. Jikalau pendapat Bang Jai kurang tepat, maka tinggalkan. Tapi jikalau ada pendapat yang lebih baik dibanding Bang Jai, maka ambil. Terima kasih, syukron kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.